Halo Besti Cuans, apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Cuans. Tentunya malam hari ini kita bahas soal momen kuartal 2 dan IHSG Sideways, what to trade gitu ya. Bagaimana kita harus menyikapi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, pergerakan market itu yang cenderung sideways dari awal tahun ini sampai dengan di hari ini juga kalau kita melihat ya, karena pergerakannya ya di situ-situ aja. Nah, buat Besti Cuans juga saya mau ingetin lagi kalau Besti Cuans itu bisa opening akun NH Korindo, bisa dapetin cashback Rp100.000, Mirai Aset Sekuritas Rp150.000 guys, bonus Cuans coinsnya. Dan juga untuk Semesta itu kamu bisa dapetin ekstra 50.000 Cuans coin, Sukor Sekuritas cashbacknya Rp100.000, dan juga Saya Kaya gratis reksadana Rp15.000. Disclaimer on lagi nih Besti Cuans, tentunya untuk Instagram live kita malam hari ini tidak ada paksaan atau unsur paksaan buat jual beli satu saham, dan juga ingat Cuans tidak terlibat atau tidak menerima segala bentuk titip-titip dana ataupun titip-titip uang. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Cuans buat titip dana di tradingin, itu nggak ada sama sekali ya Besti Cuans. Jadi ingat, kamu juga harus trading pakai uang kamu sendiri, jangan mau duit kamu dititipin di orang lain gitu ya. Oke, kita langsung undang di Instagram live kita malam hari ini tentunya narasumber kita. Asik. Mana ya? Oke, ini dia. Apakah sudah diterima invite saya gitu ya? Semoga juga diterima. Oke, halo selamat malam Ko Hengki. Jelas nggak Ko Heng? Halo Mas Gibran, selamat malam. Suara saya jelas nggak Ko Hengki? Agak putus-putus ya sebentar. Mas Gibran kedengarannya jelas? Kedengeran jelas. Kalau suara Ko Hengki jelas banget nih saya. Suara saya Oke. gimana? Jelas nggak? Jarang sudah jelas juga Mas Gibran. Tadi Oke, putus-putus, Pak. sekarang udah aman. Aman, aman, aman. Apa kabar nih Ko Heng? Baik, Baik. syukurnya masih baik Mas. Oke, baik-baik tentunya. Malam hari ini kita tuh bahas Ko Hengki soal momen kuartal 2 dan IHSG sideways. Jadi gimana nih menyikapinya. Mm-mm. Tapi sebelumnya juga buat Besti Cuans, mau ingetin lagi kalau Besti Cuans bisa bertanya di kolom Q&A yang ada di bawah, nanti buat Ko Hengki, nanti dibantu buat jawabin. Nah, kalau Ko Hengki lihat nih ya, di kuartal kedua, terus juga dari awal tahun kan bisa kita lihat IHSG itu cenderung sideways nih. Kalau Ko Mm-mm. Hengki lihat seperti apa nih? Di tahun ini apakah memang kurang sentimen atau mungkin karena gairah dari para pelaku pasar sudah mulai Mm-mm. menurun untuk bertransaksi, atau mungkin karena udah kebanyakan cut loss nih orang-orang. Jadi lagi Mm-mm. pusing buat transaksi. Iya, kalau mungkin salah satu penyebab bedanya bursa kita sama bursa yang lain adalah mungkin bursa kita itu terlalu terkonsentrasi ya. Maksudnya terkonsentrasi gimana? Contoh misalnya kayak dulu nih, batu bara rally kencang. Udah tiap hari batu bara aja, yang lain sepi. Nah, ketika oil juga sedemikian, oil terus yang rame, terus yang lain sepi. Nah, kalau sekarang momentumnya sepertinya banking ya gitu ya, kita bisa lihat rata-rata banking all time high gitu. Tapi kalau banking sepertinya para trader sih nggak tertarik ke banking gitu, jadinya ya, ya yang tinggal yang ada enjoy aja. Kalau nggak punya ada nggak mungkin di scalpingin BBCA gitu, agak sangat-sangat sulit ya bagi saya sih, belum pernah ya scalping BBCA gitu ya, kayak ya susah gitu. Cuma investor asingnya menurut saya malah menarik ke sana sananya. Cuman kalau kita yang nggak punya barang ya udah ya liatin aja gitu, liatin gitu. Oke, walaupun mungkin kalau kita lihat kan kalau banking yang di caps ya jelas susah untuk di scalping ini kok. Tapi kalau buat, kan ada banking mini itu yang market capnya kecil, terus juga mungkin biasa jadi bahan diaduk-aduk sama para pelaku pasar yang dana gede, itu gimana nih menurut kalian gitu? Kalau saya pribadi sih saya kurang suka ya banking kecil ya. Banking kecil itu dalam artian bank digital kan ya, Mas Ya, Gibran. benar-benar. Nah, kalau bank digital saya kurang menarik ya, kurang kurang ada yang seksi, lebih seksi barang-barang IPO sebenarnya daripada banking gitu. Karena banking
Waduh, benar-benar jauh seksi banget barang-barang IPO gitu. Mhm. Menarik volatilnya tuh gila-gilaan. Mhm. Jadi dibandingkan bank mini, aku lebih prefer ke saham-saham seperti itu. Oke, lebih prefer ke saham-saham IPO. Nah, buat Basic Cuans nih boleh banget bertanya apapun kepada Ko Hengki. Ada kolom Q&A di bawah. Tadi saya sempat melihat di kolom komentar tuh ada yang nanya buat daftar batch-nya gimana nih kalau mau daftar Remora Academy. Entar saya kasih tahu ya. Harus ikutan dulu nih live IG-nya. Baru kita entar kasih tahu gimana caranya buat ikutan Remora Academy. Nah, Ko Hengki kalau melihat juga dengan marketnya sideways ini, berarti Ko Hengki merubah strategi tradingnya nggak sih? Atau mungkin kalau dulu kan seperti apa, terus juga dengan market sideways seperti ini, seperti apa nih buat strategi tradingnya? Kalau untuk sekarang ini, tentunya saya mainnya IPO. Kalau nggak ada IPO, saya nggak trading gitu. Nggak ada barang-barang IPO itu nggak trading. Karena mayoritas saham-saham yang lain maupun dia breakout, breakoutnya nggak kuat gitu loh. Setelah breakout ya udah nanti letoy, breakout letoy. Jadi kalau misalnya main barang-barang yang udah listing, saya kurang menarik bagi saya gitu. Kecuali barang-barang yang sudah IPO. Kalaupun barang-barang yang listing, yang maksudnya sudah lama di market, nggak banyak saham-saham yang menarik. Mayoritas sih big caps ya, big caps gitu. Contoh ya kayak kemarin menarik Harum gitu, contoh Harum kan big caps juga, tapi ya bisa volatilnya tinggi. Hari ini ADMR ada, tapi sisanya overall ya cuma 1-2 doang gitu. Jadi kalau market sideways, sekarang kan posisi kalau kita lihat ya, sideways. Sekarang posisi kita di sideways-nya itu kita di resistnya. Jadi kalau kita di resistnya ya kita jangan agresif. Walaupun saya lihatnya sih seharusnya breakout gitu. Cuman tetap aja gitu. Apa yang saya lihat percuma kalau misalnya belum breakout ya udah kita tunggu aja gitu. Tapi selain itu kita main IPO karena main IPO ini volatilnya tinggi dan dalam tanda kutip ada dunia sendiri lah. Mau indeks gimana gitu. Mereka rame sendiri, contoh ya beberapa hari kan mahal gitu kan. Itu luar biasa gitu. Jadi strateginya saya sih, saya cari aja yang menarik gitu lah, yang rame, yang tradernya di mana. Kalau tradernya nggak di sana ya nggak usah gitu. Kecuali swing. Kalau swing pun saya nggak mau banyak barang, mending saya main di barang-barang IPO gitu. Kalau saya gitu. Oke, berarti kalau yang bisa dikatakan beli saham IPO-nya ini bukan pada saat masa penawaran gitu ya, berarti pada saat udah IPO baru melihat gimana pergerakannya. Iya, saya jarang banget pesan barang di IPO. Kenapa? Let's say kita pesan 100 juta gitu lah, 99 juta, kita pesan 99 juta. Kita dapat dikit, ngoceh. Dapat banyak, tak dikduk gitu kan. Wah, jadi menurut saya malas gitu untuk kayak gitu. Kayak kamu dapat dikit let's say dapat 2% gitu. Dari 99 juta. Cuma dapat ya 1,8. 1,8 juta dia mau arah 10 kali juga ya berapa gitu. Mending saya trading biasa daripada saya duitnya kan nanti disedot di IPO, malas banget ya gitu. Kecuali kalau saya pesannya 10M, 20M, nah itu oke kayak gitu. Cuman saya juga nggak gitu berani untuk pesan kayak gitu, kecuali ada saham-saham tertentu yang saya yakin aja. Oke, jadi itu tadi penjelasan soal saham-saham IPO. Jadi buat basic ones, kalau mau bertanya sama Ko Hengki, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Sekali lagi, boleh banget bertanya sama Ko Hengki. Jangan taruh di kolom komentar, takutnya nanti tenggelam gitu ya komentarnya, pertanyaannya. Jadi taruh di kolom Q&A aja, nanti saya bantu naikin pertanyaannya. Nah, kita lanjutin lagi nih. Ko Hengki, jadi kalau melihat dengan sideways-nya apa ya pergerakan market di tahun ini. Berarti untuk di semester 2 ini Ko Hengki melihatnya seperti apa sih untuk outlook-nya gitu ya untuk semester 2 ini market kita? Ini agak ada game changing ya bagi saya ya. Karena sebelum-sebelumnya ketika keluar laporan Q1, Q2, kalau Q1-nya bagus langsung jeder gitu. Kalau ini beberapa kali saya lihat Q2-nya kalaupun bagus gitu ya, ya udah diem dong sahamnya gitu lah. Malah saya bingung gitu, kayak contoh beberapa hari yang lalu saya beberapa hari trading PNLF, trading PNLF terus-terusan. Nah, saya yakin PNLF itu Q2-nya bagus. Beneran bagus, tapi sahamnya diem. Sahamnya diem, Q-nya udah keluar, beritanya udah keluar, saya bingung gitu. Kok nggak ada reaksi gitu lah. Jadi kalau main quarter sekarang malah kurang menarik ya bagi saya ya. Kalau main Q2, Q3 gitu. Kalau jelek dibantingnya bukan main gitu. Tapi kalau bagus, udah diem doang gitu. Malah ngapain gitu loh. Kan saya harapnya,
oh kita tahu nih Q2 bagus, Q ininya bagus. Ketika dia keluar langsung loncat gitu. Tapi hal sedemikian nggak terjadi di beberapa kali yang saya incar gitu. Dan saya lihat juga, oh B aja seperti itu. Oke, ini udah banyak banget yang ngantri buat bertanya. Jadi sekali lagi nih, kalau Besti Cuans mau bertanya, saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Nanti saya naikin satu persatu pertanyaan dari Besti Cuan. Saya naikin dulu satu. Oke, untuk sektor batubara, kapan mulai entry sahamnya? Di kuartal 3 kah atau seperti apa? Batubara ya, aduh saya kurang suka maksudnya batubara ya, trading oke, gitu. Saya ada yang kita holdnya itu sebenarnya kita pegangnya UNTR bukan batubara. Kita pegang di UNTR di 24.300-an gitu. Tapi batubara kita nggak begitu. Saya nggak tahu ya batubara. Saya sekarang jarang screening saham-saham lainnya. PTBA definitely nggak tertarik. ITMG masih oke gitu. Cuman saya benar-benar nggak lihat saham-saham yang udah listing lama gitu. Apalagi big caps ya. Kecuali ya saya lihatnya yang bagus ya banking ya. Yang banking saya udah nggak punya barang, saya nggak bisa nge-scalpingin banking gitu ya. Nggak pernah seumur hidup saya nge-scalpingin BBCA gitu. Jadi kalau saya sih untuk saham-saham sektor batubara biasa aja bagi saya. Oke, berarti nggak terlalu memperhatikan gitu ya untuk sektor batubara ini. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya. Oh ini mungkin ini mau sharing nih kok. Ada yang nanya, 2 tahun pertama di saham rugi nggak kok? Atau seperti apa nih 2 tahun pertama seorang potensi? Kebetulan saya entry sahamnya itu pas COVID. Benar-benar ketika BBCA itu bangkit gitu. Jadi waktu itu saya belinya ya big caps gitu. Bukan beli gorengan kocak gitu. Nggak ada saya trading MLPL tuh dari gocap tuh. Saya trading MLPL, MPPA, Mari, ABA itu dari gocapan. Cuman 2 tahun awal ya, karena lack of experience ya, tahun awal itu cuan gampang lah ya gitu, semua orang bisa lah ketika COVID. Tapi setelah 2 tahun, mungkin 2 tahun ya kalau nggak salah berjalan, dia mulai kegerus gitu, karena kita nggak pandai main, asal beli, asal HK aja gitu. Doyannya bit tebel, wah bitnya tebel, bagus. Kita HK, dicabut bingung gitu. Jadi 2 tahun awal kalau hitung rugi, menurut saya rugi tapi nggak gitu banyak gitu. Ketolong di pertama kali mainnya, yaitu ketika COVID bangkit. Gitu. Oke, kita naikin lagi pertanyaan Besti Cuans yang mau bertanya. Nih, ada yang nanya soal Remora. Remora itu scalping atau day trading kok? Gimana nih stylenya Remora? Kita selalu, saya doyannya sebut moonstock ya. Kalau saya label moonstock biasanya orang kalau grup itu tergila-gila kalau moonstock, dan saya tradingnya selalu saham-saham itu aja. Jadi kalau strategi saya gitu ya kan, kenapa harus dipisah ada scalping atau day trading? Saya beli 2 gitu, 2 account. Jadi contoh barang bagus gitu ya kan, barang bagus kita beli mahal. Saya beli mahal dari 180-an. Saya beli mahal 180-an, ujung-ujungnya saya jual bersih di 300. Nah itu kan udah half beggar gitu kan. Udah mau beggar, bukan half beggar. Tapi ada 1 account lagi saya tradingin. Saya sesat. Jadi satu sisi kita tahu ini sahamnya bagus. Namanya kan moonstock gitu ya. Pasti arahnya jauh, arahnya tinggi gitu, di bulan. Kita udah tahu itu bagus gitu. Kita tahu itu arahnya ke atas. Ya udah, 1 kita simpan, 1 kita ngetektokin gitu. Jadi dalam tanda kutip, 1 ada uang jajan, 1 ada gajian lah, seperti gitu. Jadi kalau saya sih strateginya seperti gitu. Entry-nya tetap scalping gitu, cut loss-nya dikit, tapi satunya lagi saya berani hold gitu. Karena kan ketika suatu saham naik, nggak bisa sahamnya naik berjilid-jilid arah gitu. Pasti ada dinamikanya, pasti ada ya drama-drama lah ya. Kalau nggak ada drama kan nggak seru gitu. Kayak hari ini, Sinetron kan tiba-tiba after credit-nya keluar Suzana gitu kan, kaget kan semua dibanting. Nah ya, tapi ya seperti gitu, itu yang menarik gitu. Tapi selalu di 2 account bagi saya. Jadi kalau style saya gimana? Style saya itu saya selalu entry barang bagus di 2 account. Kecuali emang niatannya scalping. Kalau niatannya scalping ya day trading ya udah gitu. Cuman overall saya gabungin keduanya. Seperti itu.
Oke, ini yang bertanya Mas Michael Santosa soal Remora Trading, mungkin juga buat Besti Cuans yang dari tadi juga ada yang di kolom komentar nanya soal Remora Academy gitu ya. Ini saya mau kasih informasi kalau Remora Academy ini kalau Besti Cuans mau belajar ya bareng Ko Hengki tentunya, bukan bareng saya, Hmm. bareng Ko Hengki di Remora Academy, kamu bisa daftar. Ini hanya Rp3.880.000, kamu bisa belajar sampai dengan akhir tahun bareng dengan Ko Hengki. Kamu bisa langsung daftar karena pendaftarannya bisa ditutup sewaktu-waktu kalau aplikasi kalau kuotanya udah terpenuhi. Jadi kamu bisa langsung lewat aplikasi Cuan sebenarnya buat daftar kelas dari Ko Hengki ini. Kalau kamu mau juga langsung buruan daftar Rp3.880.000 sampai dengan akhir tahun belajar bareng Ko Hengki. Kita naikin lagi nih ya kok pertanyaan-pertanyaan dari Besti Cuans yang udah banyak banget bertanya di apa namanya di kolom Q&A. Ini ada yang nanya lagi soal Remora Academy nih. Batch 6 materinya sama kayak sebelumnya nggak kok atau seperti apa nih? Sebenarnya saya belum off si Cuans di akun Join Cuans itu udah nge-up gitu, udah posting. Cuman bagi saya sendiri saya belum nge-posting gitu ya kan. Saya nggak ada sama sekali posting tentang Remora Academy batch yang ini gitu. Cuman alumni sih sudah riset semua ya, rata-rata ya riset melebihi batch sebelumnya. Jadi kalau ditanya, saya sih merasa pada antusias ya gitu, karena biasanya saya 2 bulan, saya kali ini kasih sampai 5 bulan gitu. Jadi double the duration but the price is still low, seperti gitu. Oke, makanya harus buruan daftar Remora Academy karena double nih ya keuntungannya 5 bulan loh. Biasanya 2 bulan, ini 5 bulan nambahnya wah 2,5 kali lipat ya. Ini langsung jadi 5 bulan sampai dengan akhir tahun. Jadi kamu bisa langsung daftar lewat aplikasi Cuan juga. Kita naikin lagi nih. Ini ada yang nanya nih kok. Soal CMNA, Cinema, si Susana ini gimana nih menurut kau? Iya, si Suzana. Suzana ya, saya sendiri pegang di harga 288. Saya masih pegang 288. 288 saya pegang. Saya ada average 2981. Nah, tadi dibanting gitu kan, saya masuk gitu. Saya masuk, total average saya 307 atau 308. Jadi itu barang bagus menurut saya. Enggak, saya malah senang saham big caps, bukan big caps, saham yang liquid dalam tanda kutip bisa masuk banyak dan dia volatile, jadinya seru ya kayak gitu ya. Nah itu baru saham-saham yang enak menurut saya. Jadi kalau saya nggak tahu posisimu beli di berapa, kalau posisi saya kind of good price ya gitu. Cuman tadi floating profitnya berkurang aja gitu karena 330 bisa TP aku lihat, aduh kuat nggak kuat ya udah nggak apa-apa karena target saya emang jauh gitu ya kan. Yang barang bawa 288 saya emang pegang, yang 300-an itu saya akan tradingin terus-terusan gitu. Seperti yang kayak saya kasih contoh mahal tadi. Saya pegang di 180-an, saya jual, tapi saya pegang sampai jual di 300, tapi yang satunya lagi saya tradingin. Tradingin terus tek-tok. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya Cinema, saya nggak tahu posisi gimana, cuman posisi saya lihatnya masih positif. Oke. Tapi gimana sih kok melihat, ada juga yang bertanya tadi di kolom komentar saya lihat, apa yang membuat satu saham kalau dari kacamata Ko Hengki ini, oh ini bagus nih buat di-swingin gitu. Apa sih yang paling menarik yang dilihatnya? Oke, kalau saya rata-rata kalau dalam tanda kutip moonstock itu adalah saham-saham IPO gitu. Kebetulan pernah kenal, ada teman lah gitu, ada teman beberapa yang dalam tanda kutip itu bandar gitu, market maker, bukan saya gitu, tapi ada teman yang market maker yang IPO-in saham. Terus saya banyak ngobrol sama dia kayak, kamu lihatnya apa sih gitu. Nah dia jelasin gitu, oh logiknya begitu. Terus aku naik lagi beberapa, jelasinnya berbeda, kurang lebih logiknya sama gitu. Terus ya udah, setelah itu saya riset. Setelah saya research ketemu benang merahnya. Jadi kalau saya sih saya hitung-hitungan barang IPO satu, kemudian keduanya sisanya saya lihat market gimana ya, saya lihat bid offer satu, terus kemudian entry-nya saya pakai bid offer, entry-nya selalu bid offer, terus kemudian saya lihat dari transaksinya seperti itu. Oke, entry-nya dari bid offer dan juga lihat transaksinya gitu ya Besti Cuan. Jadi kalau kamu mau bertanya saya persilahkan lagi. Ada lagi nih yang nanya,
kok mau nanya dong, buat cara hitung barang bandar di IPO gimana nih? Jadi kita tahu nih sisa barang berapa. Jadi enak nih ketika HK. Wah, Hengki si HK katanya. eh cara hitung ya, cara hitungnya sebenarnya panjang gitu. Ada berbagai seri cara cara hitung untuk barang-barang IPO-nya. Cuman menurut saya itu bukan sesuatu yang enak untuk dibuka di umum. Cuman paling gampangnya kamu lihat transaksinya aja. Kamu lihat transaksinya kayak contoh ya, beberapa hari ya saya coba lihat ada beberapa barang IPO ya, yang saya nggak main lagi sama sekali. Contoh contoh saya lupa deh. Saya main RAM gitu ya. Saya trading RAM dari harga bawah ketika IPO listing gitu kan. Saya berusaha ngunci arah beberapa kali gitu ya kan. Saham RAM ada yang dapat, ada yang enggak. Ujung-ujung saya jual di kurang lebih 800-900an. Setelah itu saya lihat, saya lupa deh jual di berapa ya. Yang penting lumayan atas ya, pas ada dia banyak shadow-shadownya gitu ya kan. Nah, di sana dia mulai distribusi, mulai jual barang. Nah, semenjak sana saya sudah nggak pernah main lagi. Jadi saya lihat gitu, saya hitungin. Nah, kalau bagi saya ada yang bilang, kok RMKO menarik, RMKO menarik gitu. Kemarin RMKO menarik. Nah, kalau bagi saya nggak menarik gitu. Udah pada keluar dalam tanda kutip, udah pada distribusi lah. Nah, hari ini naik lagi gimana? Ya udah, bagi saya ya, ya pasti kalau ketika suatu saham naik, suatu saham mau jualan pasti ada naik turunnya. Cuman overall kita tahu arahnya kemana jualan. Jualan ya harganya turun gitu. Jadi saya nggak menarik saham-saham seperti gitu. Palingan trading oke. Tapi untuk ngehold definitely no gitu. Saya nggak akan simpan dia lama di porto saya seperti gitu. Oke, ini ada lagi yang nanya nih kok. Mau tanya dong kok, outlook BRIS gimana? BRIS ya? Saya udah lama nggak trading di BRIS. Semenjak saya trading BRIS, transaksi BRIS ya, coba saya lihat ya. Kalau untuk BRIS sendiri, untuk BRIS sendiri saya nggak menarik. Saya ingat tuh BRIS, dia di 1815, nggak mau breakout gitu. Dia nggak mau breakout, terus besoknya diguyur. Semenjak itu ya bagi saya sudah selesai gitu. Saya kurang menarik untuk trading saham-saham sideways. Saya kalau trading either saham IPO yang volatilitasnya tinggi, atau trading yang sahamnya kecil tapi upside-nya masih tinggi banget, seperti gitu. Oke, thank you. Nah, ini buat basic cuan, kalau mau bertanya lagi saya persilahkan ada di kolom Q&A yang di bawah gitu ya. Boleh banget bertanya di kolom Q&A, karena kalau di kolom komentar takutnya ketutup nih dengan arus pergerakan orang-orang yang ada di sana. Oke, nah Ko Hengki kalau melihat juga nih tentunya dengan itu tadi ada yang nanya RAM nih, tadi kita udah bahas sih sebenarnya. Kalau Ko Hengki mau bahas sedikit nggak lagi soal RAM nih? Nah, ada yang nanya nih, outlook RAM gimana nih kok? Nih. Outlook RAM ya, saya sekali lagi saya nggak tahu barangmu di berapa RAM. Cuman beberapa minggu lalu, I guess ya minggu lalu gitu. Saya koleksi RAM di 635 terus-terusan. Terus kemudian saya udah jual di kurang lebih 76. Saya 700 udah mulai jual. Tapi jual semua habisnya di sekitaran 760. Saya habis barangnya. Cuman saya lihat sekilas sekarang RAM ya. Kalau sekarang kalau lihat RAM bagi saya nggak tahu posisi berapa ya, tapi sekarang malahan cukup menarik gitu. Cukup menarik ya barang RAM. Cobalah cari-cari di sekitaran 700 gitu. Kalau 700 dapat menurut saya itu lumayan oke. Cuman saham-saham seperti ini itu per saya lihatnya, saya amatin RAM dari ketika dia day one listing gitu, ketika dia arahnya kebuka itu saya ada terus. Jadi tiap hari saya ada di RAM sampai di kurang lebih hampir 900 saya out gitu. Nah, saham RAM ini dia dalam tanda kutip bagi saya itu nggak liquid. Dia ini saham-saham sepi, main sendiri dia mostly. Nah, jadi sahamnya akan ramai ketika hanya mau digoreng. Jadi kalau menurut saya gimana? Menurut saya ini, saya lihat ya dia agak menggunakan technical banget ini saham gitu. Jadi pakai technical aja gitu. Tapi kalau untuk bid offer ini menurut saya nggak semua orang yang ngerti bid offer pun bisa menggunakan saham seperti ini karena suka-suka gitu. Oke, itu dia. Nah, ini ada yang nanya lagi nih kok. Money manajemennya gimana nih kok?
share money Um, management Koheng. okay, money management. I don't really have any kind of strategy. Saya orangnya itu kalau bagus bisa all in all in. Kalau saya seperti gitu. Enggak direkomendasiin banget lah. Kenapa? Karena tadi juga ada yang nanya nih, share dong trading portonya yang 100 juta itu gitu ya kan. Nah, saya sharing sedikit gitu. Ini volatilnya gila gitu. Saya trading 2 minggu gitu kan. 2 minggu tradingnya dari 100 juta sempat jadi 150-an juta gitu. Half baker gitu dalam waktu 2 minggu. Terus turun, naik, turun, naik, turun, naik. Sekarang stabil di 140-an. Nah, cuman inti yang mau saya katakan adalah saya nggak ada risk management, maksudnya nggak ada money management banget, banget gitu orangnya. Jadinya ketika saya beli kalau bisa all in, all in. Tapi kalau ketika turun, portonya kerasa gitu. Cuman nggak semua orang ready to apa ya, to face it gitu. Jadi menurut aku kalau kamu nanya money management ke siapa, nanya money management ke saya, menurut saya salah nanya gitu karena agak sinting gitu bagi orang nih. Orang lihat kan, lu berapa hari ini? Wah itu pertama kali ya dari 100 juta. Lu berapa hari ini? Gua hari ini 108 juta. Wih hebat, satu hari 8%. Besok ditanya lagi, lu berapa? Iya hari ini gue 104 juta. Hah? Hilang lagi 4% gitu. Kan ngeri gitu untuk gue portonya. Terus beberapa hari lagi dia nanya, kamu berapa? 120-an. Waduh kan kayak very volatile gitu, termasuk di porto saya. Apalagi saya belinya itu saham-saham liquid tapi volatilitasnya tinggi. Jadi kalau tanya share money manajemennya saya nggak ada. Yang penting yang ada adalah saya pisah account. Oh ini untuk swing, ini untuk scalping. Seperti itu. Oke, kita naikin lagi. Ini pertanyaan dari siapa nih? Oke, ini dia. Kok apakah bid dan offer memiliki pola? Bila ada polanya, apakah berubah terus sewaktu-waktu gitu ya? Nah, ini ada sambungannya nih kok. Sambungannya bagaimana dengan pola bid offer saham yang diakumulasi dan didistribusi? Oke. Apakah kalau misalnya berubah-berubah? Menurut saya enggak. This is very special tentang bid offer gitu. Kenapa? Menurut saya ini ilmu mahal. Kamu lihat-lihat di tempat lain, orang yang ngajarin dia cuma hanya bisa ngajarin swing. Ngajarin baca blogsum, dia pun ngajarnya menurut saya nggak tuntas gitu. Kalau bagi saya ya gitu. Jadi mungkin terkesan sombong ya ngomong kayak gitu. Cuman emang bid offer itu lumayan sulit, tapi prinsipnya sama untuk semua saham. Karena berbicara mengenai bid offer itu done transaction. Jadi kalau fake bid gitulah, bidnya tebel. Itu kan fake penawaran. Kalau offer ya nggak terjadi juga gitu. Cuman ketika dia done gitu, bid offernya sudah done, itu menciptakan suatu pola. Nah pola biasanya berulang-ulang terus. Kita cuma hanya bisa satu, yaitu buy and sell, nggak bisa nge-short kita. Berbeda dengan short. Kalau short kan tiba-tiba, kenapa ada yang ngebuang barang gitu banyak? Pilihannya ada dua, either orang jualan atau nge-short gitu. Buka posisi bet against. Cuman kita kan nggak bisa. Kita tahu kalau ada buangan besar itu siapa? Satu, fix bandar. Udah, gitu doang. Nggak ada lagi yang lain. Malah kita enak banget untuk, menurut saya bursa kita itu enak ya untuk negara berkembang ya. Kalau yang di luar negeri kan nggak ada bid offer gitu kan. Tiba-tiba udah gila aja sahamnya gimana aja. Nah kalau kita masih ada. Terus ada dan detail. Terus bisa lihat blogsum. Waduh, bisa lihat siapa yang beli, siapa yang dijual. Itu enak banget gitu. Jadi kalau berubah sewaktu-waktu sampai sekarang saya pakai belum ada perubahan. Seperti gitu. Dan kalau misalnya dia akum gimana, dia distribusi gimana, bid offernya itu sangat-sangat ketahuan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Bro Volny. Semoga membantu nih jawaban. Oke, kita naikin lagi nih. Indi Harum gimana nih kok? Bisa naik ke 2000 nggak? Pertanyaannya sulit dijawab ya. Harum saya dari kemarin itu sangat suka trading di Harum gitu ya. Kalau Harum bisa di 2000 menurut saya positif bisa kalau Harum. Cuman dia kudu pelan-pelan dulu kalau Harum ya.
Menurut saya tuh bisa dalam waktu yang nggak gitu lama gitu, tapi bisa. Kalau indie saya lihatnya malah cenderung bad ya. Karena indie waktu itu, indie juga kebetulan aja saya jual di 2150 waktu itu trading. Nah, setelah itu saya udah nggak pernah lihat lagi. Saya malah bingung kenapa yang tanggal 31 Juli ini volumenya besar banget. Ternyata kuarter 2-nya jelek gitu. Kalau indie ini menurut saya masih belum ada apa-apa ya, maksudnya biasa aja dibandingkan Harum. If I have to choose between Harum and indie, menurut saya Harum jauh lebih oke daripada indie. Oke, disclaimer on lagi Besti Cuan, semua keputusan jual beli ada di tangan Besti Cuan. Kita cuma ngasih gambaran nih gimana pergerakan satu emiten atau satu saham. Gitu ya. Kita naikin lagi nih pertanyaannya. Oke, ini deh dari Maria Ayu. Mungkin belum jelas juga ya, tadi udah dijelasin dikit, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Cara screening buat swing gimana nih kok? Jadi cara screening buat swing saya itu kayaknya questionnya belum diangkat ya. Itu masih question lama. Udah, cara screening buat swing sekarang kok. Di aku sih. Oh, kalau question saya masih sama. Oke. Swing. Orang itu lihat swing itu lihatnya broker summary ketika end of day. Kalau saya screeningnya itu berdasarkan running trend gitu. Jadi agak beda. Jadi saya lihat, oh saham ini menarik, ini menarik. Setelah menarik, saya lihat misalnya contoh saham ABC gitu, ABC harga segini menarik, udah saya tinggalin. Udah ada list saya ada list saya sendiri lagi gitu. Jadi ketika saya ada listnya, end of day saya lihat, oh bener ini menarik gitu. Nanti kalau lihat Broksumnya, kalau orang yang lihat Broksum doang gitu, pure lihat Broksum, dia akan bingung gitu. Ini apanya yang bagus, ini apanya yang menarik gitu. Karena Broksumnya dicampur. Broksum dulu akumulasi distribusi gak perubahan pola. Gitu. Karena perubahan pola ini ya menurut saya Broksum itu, kalau kamu lihat Broksum doang itu kurang akurat. Maka kamu harus lihat bid offer. Jadi biasanya, oh saham ini menarik. Alarmnya saya bunyi, ya udah saya analisis bid offernya gitu. Ini gimana nih? Nah, ini barang udah sikat gitu. Secara bid offer nggak akan kelihatan banget. Secara Broksum nggak akan kelihatan banget. Cuman kalau dari saya dari bid offer terus loncatnya ke Broksum seperti itu. Jadi seperti itu nih ya. Jadi buat Besti Cuan sekali lagi kalau mau bertanya boleh taruh di kolom Q&A yang ada di bawah itu, nanti saya bantu naikin pertanyaannya, nanti bantu dijawab juga sama Ko Hengki. Sekali lagi juga mau reminder lagi nih, ada promo dari Remora Academy buat kamu nih Besti Cuan. Kalau mau belajar bareng Ko Hengki, kamu tinggal daftar Remora Academy melalui aplikasi Cuan, itu 3.880.000. Itu sampai dengan akhir tahun kamu bisa belajar bareng Ko Hengki. Kalau biasanya cuma 2 bulan, sekarang sampai 5 bulanan, sampai dengan akhir tahun. Jadi kamu buruan daftar, karena pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu kalau kuotanya sudah terpenuhi. Jadi nggak ada nih batas tanggal pendaftarannya. Yang penting kalau kuotanya udah terpenuhi, langsung kita tutup pendaftarannya. Kapan lagi kamu bisa belajar bareng Ko Hengki? Murah harganya tetap gitu ya, tapi jangka waktunya lebih panjang lagi. Nah, kalau melihat juga nih di kuartal 3 ini ya, berarti sampai di semester 2 gitu ya, melihat juga dengan pergerakan market yang so-so aja. Menurut Ko Hengki apa sih sebenarnya yang paling dinantikan sama pelaku pasar gitu ya, melihat pergerakan global, domestik, apa sih yang paling dinantikan menurut Ko Hengki? Menurut saya nggak ada justru nggak akan, menurut saya nggak ada yang menarik apa ya, kayak setelah ini kalau yang di luar negeri forecastnya adalah kali ini yang kemarin itu kenaikan suku bunga gitu ya kan, itu terakhir kali. Nah mereka expect-nya seperti itu. Jadi ketika suku bunganya turun gitu ya, nah mungkin dari sana market akan bergairah lagi. Karena kan gini, ibaratnya kalau suku bunga naik, kenapa orang jadi nggak menarik? Karena harga uangnya mahal gitu. Kalau suku bunganya turun, harga uangnya dalam tanda kutip itu murah. Contoh misalnya turun gitu kan,
Sekarang harga 100.000 dinilai harga 110.000. Waduh, kan sayang 10%. Nah, ini contoh doang gitu. Kalau turun, harga uangnya 100.000 tulisannya, tapi harganya itu 90 nominal aslinya. Kan tandanya murah dong untuk belanja cepet-cepet. Jadi mereka cenderung belanja. Nah, ketika mereka cenderung belanja, stimulus besar ya positif untuk banyak barang. Cuman kalau per sekarang karena belum ada, ya emang sudah di forecast-nya nggak akan ada kenaikan dulu. Nah, jadinya nggak menarik-menarik banget sampai lah nanti yang ke berikutnya. Oke, kita naikin lagi nih kalau ada yang bertanya soal kalau saham diakumulasi tapi nggak tentu naik turun, sebaiknya kapan entry daripada nunggu lama? Oh, mungkin kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat entry gitu daripada nunggu lama gitu ya? Entry itu selalu ada dua posisi. Satu buy on breakout, satu buy on weakness sebutannya lah ya kalau bahasa teknikal gitu. Cuman kalau saya juga orangnya bukan terlatih ya, sukanya itu yang cepat. Jadi beli saat naik buang, saat naik buang. Nah, jadi kalau saya untuk nih inflow, outflow atau kalian sebutannya akumulasi distribusi itu untuk menentukan saham ini ada yang beli besar atau enggak, bagus atau enggak. Nah, untuk kapan dia jalannya, itu jawabannya hanya satu, yaitu di bid offer, nggak akan ada saham lain gitu. Kalau teman-teman yang kenal saya gitu ya, yang tahu saya sebut saham gitu, saham A, saham B, saham C gitu. Nah, either 1-2 hari ini pilihannya dua, dia langsung gerak, loncat tinggi atau nggak gerak gitu. Kalau dia nggak gerak, ya udah nggak usah lagi kita banyak lihatin lagi gitu, udah skip aja. Cuman mostly saya lihatnya itu jawabannya hanya di bid offer. Nah, dari bid offer itu dia akan menentukan oh saham ini akan ada yang dalam tanda kutip bekerja atau enggak gitu. Nah, karena kalau nggak bekerja, nggak ada yang bekerja, nganggur, jadi nganggurin lapaknya, pabriknya nggak diputar, ya nggak akan ada menghasilkan apa-apa. Tapi ketika pabriknya beroperasi, gitu kan, oh ada aktivitas nih. Artinya apa? Artinya siap-siap ada sesuatu yang mau dikeluarkan, either baik atau buruk, itu masalah kedua. Cuman jawabannya menurut saya cara menentukan entry yang tepat itu kamu harus fasih dalam membaca bid offer. Oke, harus fasih dalam membaca bid offer buat menentukan di mana posisi entry yang tepat. Oke, kita naik lagi di pertanyaannya. Banyak banget nih ya, saya harus baca ini. Kok kalau lihat support atau resist dari bid offer itu berarti support resist intraday. Nah, kalau Ko Hengki biasa lihat bid offernya ditahan atau dibuang berapa lama sebelum memutuskan sahamnya bisa di swing atau di swing trading kan? Kalau lihat berapa lama dalam tanda kutip itu pasti lihatnya pakai chart. Nah, saya nggak pernah lihat chart 1 menitan gitu, nggak pernah saya lihat chart menitan. Saya lihatnya itu either daily atau bid offer. Jadi kalau misalnya saya sudah ngincar gitu ya, saya sudah ngincar nih saham, di otak saya itu sudah pasti, oh ini saham bagus, ini saham akan main dalam waktu dekat. Jadi kalau untuk menentukannya bid offer jawabannya gitu. Kalau bid offernya sudah nih, wah dalam tanda kutip kalau kamu ya bid offernya sudah disupport gitu, udah langsung sikat aja gitu, nggak perlu kamu banyak mikir lagi gitu. Karena gini, konsepnya seperti gini. Ketika suatu saham naik, pasti ada yang HK. Jadi ketika kamu sudah beli di harga yang dalam tanda kutip mereka support, nanti ada yang HK gitu. Nah, ada HK, average-nya gimana? Average-nya kan naik gitu. Jadi menurut saya cara waktu yang paling tepat dalam tanda kutip kamu cari support dalam tanda kutip bid offer-nya itu. Seperti itu. Oke, ini ada yang nanya juga nih kok di kolom komentar mumpung kelihatan ya sama saya. Susunan bid offer antara satu saham dengan saham lainnya berarti setiap saham itu kayak punya karakteristik masing-masingnya kok. Karakteristiknya ada, cuman prinsipnya sama. Sekali lagi, prinsipnya sama. Seperti yang tadi saya bilang, kalau bursa kita cuma hanya bisa buy, nggak bisa nge-short. Jadi gayanya itu selalu sama gitu. Mungkin pasti ada variasi A, variasi B, variasi C gitu. Cuman overall sama gitu. Kalau contoh kamu kayak lihat saham-saham yang nggak liquid lah ya, saham-saham nggak liquid, kamu kan bingung. Oh, bakal ada banyak yang nanya. Katanya spam jelek, kok spam naik seperti gitu? Ya, itu kan
saham yang berbeda karakteristik, ada juga yang spam bagus, ada juga yang spam jelek. Cuman kalau kamu lihat kayak INDX, Pico gitu, itu agak berbeda seperti gitu. Nah, karakteristiknya kan ada, nggak akan kamu lihat dia sama kayak saham-saham big caps lainnya, nggak akan ada. Jadi benar jawabannya, ada perbedaan karakteristik antara saham satu sama saham lain. Cuman overall kalau kamu ngerti garis besarnya, semuanya kamu bisa trade gitu. Oke, itu ya Besti Cuan. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu, jadi kalau kamu punya banyak pertanyaan nih soal saham, soal apapun, gimana cara tradingnya, mau belajar bareng juga sama Ko Hengki, boleh banget ikut Remora Academy, Rp3.880.000, belajarnya selama 5 bulan sampai dengan akhir tahun. Kapan lagi kamu bisa langsung daftar tentunya via aplikasi Cuan. Ditunggu karena kuotanya terbatas. Kalau udah kuotanya terpenuhi ya kita tutup nih ya. Jadi langsung daftar via aplikasi Cuan aja. Kita naikin lagi pertanyaan. Halo ada cerita Effendi nih yang nonton. Kalau saham untuk swing, kok biasanya spare berapa persen sebelum memutuskan untuk buang? Apa yang Koko lakukan kalau kena false breakdown? Oke. Jadi kalau saya untuk swing gitu ya, saya entry-nya selalu scalping. Selalu gitu. Jadi ketika ada barang bagus gitu, barang bagus, saya harganya 1000 deh. 1000 barang bagus, saya ambilin. Tiba-tiba diguyur gitu, langsung gede. Ya udah saya buang. Saya nggak apa-apa untuk ngebuang dulu. Kalau misalnya saya false, nanti saya beli lagi gitu. Saya nggak akan ada masalah seperti gitu. Kalau misalnya saya better udah jelek, udah saya jual. Nah kalau tiba-tiba jeleknya jadi bagus, ya udah beli lagi, sesimpel itu gitu. Kalau dalam tanda kutip, aduh digocek baper, nah menurut saya sih jangan gitu ya, karena kayak contoh kalau kalian pernah tahu kayak tiga pintu gitu, ada pintu A, pintu B, pintu C. Pintu A, pintu B, pintu C diantaranya ada satu isinya mobil, duanya isinya zong gitu. Kalau kalian pernah lihat movie-nya gitu ya. Nah kalau kamu pilih A nih, terus B dan C, si hostnya bilang, ya udah saya buka B ke kamu ya. Nah dia buka B, ternyata B zong. Jadi either A atau C itu adalah mobil, satunya lagi zong. Dan hostnya nanya kamu mau switch nggak? Nah kamu kan bingung. Biasa kebanyakan orang mau switching gitu. Ya udah saya switch deh. Karena ditanya kayak gitu hostnya, bisa jadi hostnya itu mau ngejebak saya gitu. Dia tahu punya saya. Nah tapi kalian tahu nggak? Ketika kalian switching, malah kesempatan kalian menang itu lebih kecil. Karena kan pertama itu 33%, 33%, 33%. Kalau kamu switching gitu ya kan, artinya presentase kamu jadi 50% benar, 50% salah. Tapi kalau kamu nggak switching, karena 33%-nya udah dibuka, kamu either 66% benar, atau kamu salahnya cuma 40%. Jadi itu maksudnya teori seperti itu. Jadi kalau saya, barangnya jelek, ya udah saya buang dulu. Saya emang di otak saya, oh ini jelek, buang. Udah saya jelek buang, nggak apa-apa. Karena dari 3 yang saya kasih tahu kan presentasenya 66%, nggak 100%. Jadi bisa benar, bisa salah. Nah, tapi kalau bagus, ya udah entry lagi, nggak masalah toh kayak gitu. Karena ya gocekan menurut saya itu sangat wajar seperti gitu. Ini ada yang nanya tuh di kolom komentar. Kenapa CMNA ini agak panjang time frame-nya nih kok? Oke. Menurut saya agak panjang karena satu saya lihat ini offernya. Kedua belum selesai ini barang gitu. Jadi belum selesai ini barang, masih panjang mainnya gitu. Jadi let's say dia mau distribusi gitu. Dia mau distribusi 2 triliun ke bursa kita, gampang nggak sih? Nggak gampang gitu. Mana ada kita duit retail sampai 2 triliun gitu. Let's say dia distribusi setengah deh, 1 triliun gitu. Gampang nggak gampang gitu. Nah itu akan banyak atraksi banget. Nah dari banyak atraksi itu yang bikin saya menarik. Time frame panjangnya saya nggak tahu kalian time frame panjang berapa lama ya. Tapi dalam tanda kutip saya akan jual sampai sahamnya jelek. Cuman so far saya lihat upside-nya masih banyak, masih akan volatile, jadi tradingnya akan enak. Seperti gitu. Oke, jadi kalau kamu mau tahu nih
Moonstock nih Besti Cuans, kamu langsung harus belajar di Remora Academy biar ngerti nih Besti Cuans soal Moonstock, bisa langsung belajar. Mumpung ada yang menanya juga nih, Rifaku, cara joinnya gimana? Bisa lewat aplikasi Cuan guys, itu 3.080.000, belajarnya 5 bulan di Remora Academy, lebih panjang sampai akhir tahun bisa belajar bareng sama Ko Hengki. Jadi kamu langsung buruan buka aplikasi Cuan, bisa langsung daftar, karena kalau kuotanya udah terpenuhi kita close ya Besti Cuan. Jadi ingat, kita close kalau kuotanya udah terpenuhi. Ko Hengki, mungkin juga melihat dengan sideways-nya market, terus juga apa ya, bisa dikatakan banyaknya juga saham IPO nih, gimana nih menurut Ko Hengki, Besti Cuan harus menyikapi atau pola transaksinya juga seperti apa nih? Mungkin bisa kasih masukan nih buat Besti Cuan. Masukannya ya, ini khusus orang yang mencintai. Kalau jangan melenceng gitu. Menurut saya cari saham-saham yang ada kepentingan dalam tanda kutip ketika dia listing gitu. Maksudnya kalau saya gitu, saya skip saham-saham kayak HUMI, HUMI gitu. Itu kan sudah mau listing gitu kan. Saya skip, saya don't even bother untuk lihat. Kalau dia naik ya udah silakan gitu. HUMI itu secara track record kita lihat gitu. Itu kan satu perusahaan dengan GTSI. Nah, yang IPO-in sama-sama Reliance gitu. Jadi Reliance Sekuritas. Jadi posibilitasnya untuk apa ya? Untuk saham ini seperti kayak GTSI sangat besar gitu. Jadi ya udah skip. Nah, kayak contoh kamu akan menarik apa? Kayak Eral itu kan punya Erafone gitu kan, anak usahanya. Itu akan menarik gitu. Jadi tradinglah saham-saham yang seperti gitu. Nggak perlu banyak saham. Sahamnya itu aja nggak masalah. Kan yang penting kita kan orang pasti nanya, kamu gain-nya berapa? Kamu loss-nya berapa? Bukan nanya, kamu cuan dari saham ini berapa? Kan enggak gitu. Yang penting kan gain and loss overall-nya gitu. Jadi menurut saya pelajarin polanya sahamnya, itu aja tradingnya. Kalau tips bagi saya gitu. Tips bagi Besti Cuan itu dari Ko Hengki. Jadi kalau mau belajar bareng Ko Hengki di Remora Academy, bisa langsung buka aplikasi Cuan sekarang juga, karena kalau kuotanya udah penuh, saya tutup. Kalau kuotanya udah terpenuhi. Jadi kamu bisa belajar 5 bulan atau sampai dengan akhir tahun ya di Remora Academy bareng Ko Hengki, Rp3.880.000. Kok ini ada yang nanya nih, tujuan crossing di nego itu apa kok? Nah, saya juga nggak tahu. Kalau Ko Hengki gimana nih menurutnya? Kalau closing di nego, mungkin dia pasti nanya CNMA ada closing nego 5 triliun. Sejujurnya nggak tahu. Tapi kalau beritanya kan keluar ada pihak asing beli gitu kan. Ya tapi kan saya nggak tahu gitu. Itu kan hanya di berita dan saya nggak perlu tahu lah. Gitu dia mau closing nego 5 triliun, mau apa gitu ya. Saya bisa ngomong apa gitu. Karena itu suka hati dia. Dia nggak akan kasih tahu siapa orangnya. Jadi menurut saya kalau closing di nego gini ya jangan diurus deh gitu. Karena banyak juga yang trading gini ya. Dia bilang, kok ini saham ini dia nego di harga atas, harganya akan digoreng ke sana. Ya belum gitu, malah sangat hati-hati karena kalau nego kan hanya nego seperti gitu, harganya cuma kalau saya sih saya skip untuk analisa saham-saham nego karena emang nggak bisa dianalisa gitu. Oke. Kok kalau lihat transaksi dari broker summary itu kok tarik berapa lama ke belakang kok? Ini it's a common question. Kalau ditanya tarik berapa lama adalah tarik. Kalau lihat saya harus tarik adalah ketika sahamnya mulai bagus gitu. Tergantung time frame juga sih. Kalau kamu time frame-nya pendek, kamu nggak usah tarik panjang gitu. Tarik dari kapan semenjak dia bagus. Aku yakin itu sudah banyak tools-nya lah. Di Neo BDM ada, di Stockbit ada gitu ya kan. Jadi menurut saya ketika dia mulai bagus ya itu kamu narik. Cuman mulai bagus pun bisa jadi jelek gitu. Karena menurut saya Proxum sekarang itu agak susah dipakai kalau kalian nggak ngerti bid offer. Karena mostly itu manipulatif. Nah, jadi lebih baik menurut saya adalah pahami bid offer, terus baru lihat transaksi, baru cek detailnya.
Karena kalau kamu hanya sepintas untuk ngecek detail, cek browsernya langsung, kebanyakan kalian akan terkecoh gitu. Jadi benar-benar harus perhatian dengan apa namanya, emiten yang bestie cuans beli atau bestie cuans angkut gitu ya. Jadi sekali lagi nih bestie cuan, kalau mau belajar barang Kohengki, saya ingetin lagi via aplikasi cuans 3,880.000 gitu ya, langsung boleh via aplikasi cuans. Kalau udah kuotanya terpenuhi, saya tutup ya. Jadi saya tutup, bisa belajar barang Kohengki sampai dengan akhir tahun atau 5 bulan, itu lebih murah juga. Kalau Hengki, karena waktunya juga terbatas dan juga tentunya kita juga melihat bahwa pertanyaan saya udah habis di kolom Q&A gitu yang memang menarik untuk kita bahas. Saya mau ucapin terima kasih nih Ko Hengki untuk waktunya di malam hari ini. Thank you Ko Hengki. Thank you. Thank you banget Ko Hengki. Semoga sukses dan juga cuan selalu Ko Hengki. Thank you Ko. Sampai jumpa lagi di Basic Cuan. Jangan lupa join Remora ya. Jangan lupa. Jangan lupa join Remora di aplikasi cuan. Dadah. Dadah.